Ana sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin anak cucu keturunan Adam. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Sedang dia saja diperintahkan Allah Ta'ala untuk merendahkan dirinya. Tawadhu, rendah hati. Yang tepat sebetulnya rendah hati atau rendah diri? Rendah hati. Rendah hati. Karena kalau rendah diri itu minder. Salat di samping orang kaya. Limanittaba'aka, kepada orang-orang yang mengikutmu dari kalangan orang beriman. Kalau dia yang mulia, pemimpin para nabi yang dipuji Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak ada ayat memuji dia, engkau solat tahajud sampai kakimu bengkak, engkau bersedekah sampai kau meninggal dunia tak meninggalkan harta apa-apa, engkau yang pergi haji dan umrah ke Makkah. Tapi yang Allah puji adalah wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak. Ahsanuhum akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Maka di antara akhlak yang kita ikut dari akhlak Nabi Muhammad SAW adalah rendah hati. Suatu ketika Nabi membentangkan sorbannya. Ini pasir. Nabi bentangkan sorban di atas pasir. Tak lama setelah itu datang seorang perempuan duduk di atas sorban Nabi. Sahabat semuanya heran. Siapa itu perempuan dimuliakan Nabi? Ternyata dia adalah Syaima. Nabi tidak punya saudara kandung. Dia tunggal sematawayang sendirian. Tapi ada saudari satu susuan. Namanya Syaima. Begitu rendah hatinya Nabi pada perempuan. Padahal zaman itu perempuan dianggap biasa saja. Baru saja masa jahiliyah. Nabi memuliakan perempuan. Suatu ketika Nabi sedang duduk, tidak di kursi, duduk di bawah. Nabi sedang duduk, di sebelah Nabi ada anak kecil. Lalu kemudian ada tempat air itu ceret, apa namanya? Teko. Nabi. Lalu kemudian Nabi bicara kepada anak kecil itu. Kata Nabi, boleh ya saya ambil ini? Kata anak kecil itu, iya. Kita baru ceramah 2 masjid aja, langsung anak kecil pergi sana. Nabi itu akhlaknya luar biasa. Ketika Nabi musafir bersama para sahabat, apa kata sahabat yang satu? Ya Rasulullah, aku yang akan berburu. Untuk makan mesti berburu dulu. Kata satu mengatakan, ya Rasulullah, aku yang akan mengupas kulitnya. Kata yang satu mengatakan, aku yang akan menghidupkan aku akan memasaknya, menghidupkan apinya. Kata Rasulullah, kalau begitu aku yang akan mencari kayu bakarnya. Nabi rendah hati. Kita sekarang, kamu cari kayu, kamu, saya yang menghabiskannya. Kadang kalau membaca sejarah Nabi SAW itu, kita meneteskan air mata. Kenapa? Betapa jauhnya akhlak kita. Tapi kadang kita terlalu pede berdoa, sombong, angkuh, merasa diri paling hebat. Tapi kalau berdoa malam Ramadan, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku dalam surgamu bersama Nabi Muhammad SAW, ya Allah. Ternyata nabi-nabi, wali-wali melihat video rekaman kita itu. Mereka nonton. Pas mereka ngelihat kita berdoa seperti itu dengan akhlak kita yang jelek, takabur, sombong, angkuh. Maksud Allah masuk surga. Man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan hatinya, maka Allah akan mengangkat dia. Makanya dikasih tahu kita bolak-balik, kamu dari tanah, min tin, mimma immahin. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Yang disombongkan manusia itu apa? Awaluhu nutfah, akhiruhu jifah. Awaluhu nutfah, akhiruhu jifah. Manusia itu awalnya, awalnya sperma, ujungnya bangkai. Manusia itu garis startnya sperma, finishnya bangkai. Yang tercipta dari kabel dan besi, Robocop. Kita manusia dibelah keluar darah. Tapi kadang kita belajar ilmu tawadhu ini tidak selamanya dari buku, Mas Didi. Tidak selamanya dari kitab dan hadis. Saya baru beberapa menit perjalanan kita bersama Al-Mukarram Ustaz Umar Mita
diajarkan tentang ilmu tawadhu. Sampai tadi ternyata Ustaz Umar Mita sudah nunggu 1 jam. Tapi beliau tidak ada tuh. Apa ini lambat-lambat? Tidak ada. Beliau sedang mengajarkan tawadhu. Begitu sampai salaman, beliau mau cium tangan saya mau cium tangan beliau, hampir kepala kami tabrak. Sampai di sini, tadi pertanyaan ada. Kalau begitu Ustadz Somad yang menjawab akhir. Sampai di sini, melihat Ustadz Somad kelihatannya belum buka belum sahur, belum siap diberikan pisang. Betapa kita makanya man salaka thariqan, siapa yang melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia dapat ilmu. Gimana jalan-jalan bisa dapat ilmu? Ilmu tidak hanya tertulis di buku tapi juga dalam pergaulan kita sehari-hari. Begitu juga dengan Mas Didi, saya dapat ilmu tawadhu luar biasa. Saya ngomong terus, beliau dengar aja. Padahal waktu sudah habis.